Dari tadi aku nyobain ini enak banget ya. Ini pakai ikan apa ya? Wah, halo dulur LL Dikti 2, kembali lagi bersama kami di segmen Bonsai, Ngobrol Santai. Bersama saya Deswita Putri Denanda selaku host untuk podcast pada kali ini dan narasumber-narasumber kami yang sangat cantik di sini ada Mbak Intan dan Mbak Naura. Mungkin pertama-tama boleh perkenalan terlebih dahulu Mbak, namanya siapa, biasa dipanggil siapa di kantor ini dan dari tim kerja mana? Oke, halo dulur LL Dikti 2. Perkenalkan saya Intan Fadila. Saat ini saya bertugas di bagian tim Humas dan kerjasama LL Dikti Wilayah 2. Saya biasanya dipanggil Intan aja sih. Baiklah, kalau saya sendiri, saya Naura Marifa. Saya juga dari tim kerja humas dan kerjasama. Saya di bagian unit layanan terpadu. Baik, berarti Mbak Intan dan Mbak Naura ini berasal dari tim kerja humas dan kerjasama. Nah, pada podcast kali ini kita akan membahas tentang prosedur operasional standar atau POS dari tim kerja humas dan kerjasama. Nah, mungkin ke pertanyaan pertama nih Mbak. Apa aja sih tugas dan fungsi dari tim humas dan kerjasama dan mungkin boleh disebutin nih Mbak, anggotanya ada berapa? Oke Mbak Deswi, jadi tugas dan fungsi Humas dan Kerjasama itu Humas sebagai penjembatan informasi antara internal dan juga eksternal ataupun stakeholder terkait dengan LL Dikti Wilayah 2. Kami juga mengumpulkan informasi, memberikan informasi kepada para stakeholder dan eksternal terkait dengan informasi-informasi yang ada di LL Dikti Wilayah 2. Untuk kerjasama, kami juga menjalin kerjasama kepada para mitra-mitra yang akan melakukan kerjasama ataupun kami yang meng-apply kerjasama tersebut kepada mitra-mitra. Selain dari itu, di Humas itu juga ada bagian Sekpim, Sekretaris Pimpinan, di mana tugasnya itu adalah untuk mengatur jadwal pimpinan khususnya Kepala LL Dikti Wilayah 2 dan juga mendampingi beliau pada saat kegiatan-kegiatan tertentu seperti itu. Baik, berarti tugas dan fungsi humas dan kerjasama ini terkait kerjasama dan menjembatani antara internal dan eksternal di LLDT Wilayah 2 ya Mbak? Benar. Nah kalau boleh tahu nih anggotanya ada berapa nih Mbak di tim kerja ini? Oke, jadi di Humas dan Kerjasama itu penanggung jawabnya ada Pak FX Romi Kurniadi Saputra. Beliau sebagai penanggung jawab Humas dan Kerjasama didampingi oleh 9 anggota lainnya. Baik, ada banyak ya Mbak. Ya. Nah, lanjut kita ke pertanyaan kedua nih. Terkait pos di LLDT Wilayah 2 ini kira-kira ada berapa pos ya Mbak? Jadi gini Mbak Desvi, saat ini LL Dikti Wilayah 2 sedang melakukan monitoring dan evaluasi untuk seluruh pos AP di LL Dikti Wilayah 2 untuk masing-masing tim kerja dari awal hingga akhir bulan Mei ini. Jadi untuk kuantitas pos AP yang ada di LDT 2 ini belum bisa dipastikan karena pada saat Monef pos AP itu bisa ada perubahan, penambahan ataupun pengurangan. Jadi untuk saat ini kuantitasnya belum dapat kita ketahui. Baik, kalau untuk pos di tim humas dan kerjasama ini kira-kira udah ditahu belum Mbak? Kurang lebih jumlahnya ada berapa? Kalau saat ini untuk pos Humas dan Kerjasama, kebetulan Humas dan Kerjasama belum melakukan Monef. Rencana akan melakukan Monef itu di akhir bulan Mei ini. Namun untuk saat ini ada 13 pos yang ada di Humas dan Kerjasama, seperti itu. Baik, berarti ada 13 ya Mbak kurang lebih posnya di tim humas dan kerjasama. Nah di sini saya ingin bertanya nih terkait pos pelayanan publik karena kebetulan di sini ada Mbak Naura dari unit layanan terpadu. Nah di sini saya ingin bertanya nih Mbak, terkait pos pelayanan publik ini kira-kira pelayanan yang diberikan berupa apa saja dan bagaimana sih Mbak sistematikanya atau caranya agar dulur LL Dikti Wilayah 2 yang lagi nonton ini bisa tahu cara untuk menggunakan jasa pelayanan publik di LL Dikti Wilayah 2 ini. Baiklah, untuk layanan yang ada di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 2 ini, kita sebenarnya ada layanan offline dan online. Untuk layanan offline ini sendiri ada di kantor LL Dikti 2 untuk bagian unit layanan terpadu. Dan bagian online-nya waktu masuk di layanan LL Dikti 2, kita ada layanan online yaitu WhatsApp LL Dikti 2 Care. Tetapi karena LL Dikti Wilayah 2 ini mempunyai banyak sosial media lainnya, itu juga termasuk untuk layanan online dari unit layanan terpadu LL Dikti 2 Care, LL Dikti 2. Oke Mbak Desvi, izin nambahin juga kalau LL Dikti Wilayah 2 itu untuk pelayanan publiknya juga bisa melalui aplikasi ya Mbak Ola ya? Betul
sekali. Contohnya aplikasi Dites, aplikasi Sikito. Kalau aplikasi Dites itu jadi stakeholder terkait itu bisa menginput surat masuk itu melalui aplikasi aja Mbak Deswi. Jadi nggak perlu lagi datang ke kantor, cukup mengupload berkas-berkas yang diperlukan. Nanti akan masuk ke sistemnya di tesnya LDikti Wilayah 2 dan akan segera diproses ya Mbak Ola ya? Betul, jadi nanti uploadnya itu melalui Dites dan Sikito itu sendiri. Kita nggak perlu lagi datang untuk mengumpulkan dokumen, tetapi kita bisa meng-scan dokumen itu tersebut untuk dilampirkan di lampiran aplikasi Dites maupun Sikito. Wah, jadi jasa pelayanan yang diberikan oleh LLDikti Wilayah 2 ini bisa offline maupun online ya Mbak? Betul sekali. Terlebih lagi LLDikti Wilayah 2 ini menaungi 4 provinsi. Jadi nggak hanya di Sumatera Selatan aja, ada juga dari Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung. Jadi untuk dulu-dulu LLDikti yang ingin ngurus berkas, nggak perlu langsung datang ke kantor ya Mbak, bisa melalui online. Aplikasi ataupun WhatsApp. Jadi lebih efisien ya Mbak ya? Iya, lebih efektif dan efisien. Benar. Jadi nggak terlalu mengeluarkan biaya apapun. Dan saat ini aplikasi lainnya sedang dikembangkan nih Mbak. Jadi bukan hanya Dites dan Sikito, nanti bakalan ada aplikasi-aplikasi lainnya. Jadi dulur LLDikti 2 jangan ketinggalan ya untuk informasi aplikasi-aplikasi itu. Wah, keren banget. Ngomong-ngomong soal online nih Mbak, yaitu 4 wilayah. Nah, di LLDikti ini kan ada dari Kota Palembang ya kantornya. Nah, kalau ditanya nih Mbak, Kota Palembang itu makanan khasnya tuh apa sih? Pempek ya? Betul, tapi kita nggak cuma punya pempek nih. Walaupun kita banyak makanan khas lainnya, pempek ini menjadi salah satu yang paling penting ada untuk makanan kita sehari-hari. Yang paling dicari ya. Betul sekali, apalagi sarapan kan kita sudah pasti ada pempek. Hirup biasanya. cuko. Wah, tepat banget Mbak. Di depan kita udah ada pempek dari produk UMKM Mandiri. Wow. Boleh dicicip? Boleh. Nah, jadi di sini ada pempek yang lezat dan bergizi dari Pempek Bici Nina yang merupakan produk UMKM Mandiri, di mana UMKM Mandiri merupakan program unggulan dari LLDikti Wilayah 2. Nah, pempek ini merupakan pempek yang unggulan yang mengelola pempek tanpa bahan pengawet dan tanpa MSG. Di sini boleh dicoba, Mbak. Baik, di sini ada produknya ya guys, teman-teman dulur. Nah, di sini ada pempek adaan dan juga pempek telur. Lalu pempek Bici Nina juga menjual pempek kapal selam, pempek kulit dan berbagai jenis pempek lainnya, Mbak. Di sini ada contoh produknya di mana pempek ini dijual hanya melalui online. Jadi melalui kemasan. Nah, di sini ada contoh salah satu produk kemasan, yaitu ada kemasan yang berwarna emas ini, berwarna pink, di mana tiap kemasan itu memiliki jenis pempek yang berbeda. Ada pempek kapal selam, pempek kulit dan sebagainya. Dari tadi aku nyobain ini enak banget ya. Ini pakai ikan apa ya? Wah, betul banget Mbak. Ini terbuat dari ikan tenggiri dan ikan gabus premium. Makanya rasanya itu sangatlah premium dan cukup berkelas Mbak untuk sekelas pempek. Betul loh, kriuknya aja terasa banget. Terasa ya? Betul. Ini juga cukonya kental ya? Iya Mbak. Bukan kaleng-kaleng. Ya selain pempeknya yang premium, di sini juga cukonya juga sangat premium Mbak. Bisa dilihat teksturnya sangat kental dan kaya akan cita rasa. Nah, ini kita bisa beli di mana nih? Oh iya, buat dulur-dulur LLDikti 2 yang mau cobain, bisa langsung cek Instagram @pempekbicinina atau melalui Facebook Nina Mutiara Damayanti. Bisa juga pesan melalui WhatsApp yang ada di atas atau melalui Shopee dan Tokopedia. Nah, untuk info selengkapnya bisa cek di link tree yang ada di atas ya. Yuk buruan cobain pempek Bicinina. Ida pakai penguat rasa, sudah terasa iwaknya. Baik. Di sini kayaknya udah kenyang ya Mbak, sangat puas dengan rasanya. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir nih, yaitu tentang gratifikasi. Karena LLDikti Wilayah 2 ini terbilang sering menyuarakan anti gratifikasi. Mungkin di sini Mbak boleh jelaskan apa sih yang disebut dengan gratifikasi itu? Oke Mbak Deswi, di sini saya menjelaskan secara singkat aja ya. Jadi gratifikasi itu adalah bentuk pemberian atau penerimaan hadiah dari eksternal kepada pemberi layanan. Bentuknya itu bisa berupa hadiah, voucher belanja ataupun yang lainnya seperti itu. Baik, berarti ada banyak jenis gratifikasi yang bisa termasuk dalam gratifikasi ini ya Mbak. Nah, di sini saya ingin bertanya terkait
perihal pelaporan gratifikasi. Jadi mungkin dulur LL Dikti ini bisa melihat atau menyaksikan adanya tindakan gratifikasi. Itu gimana sih Mbak cara melaporkannya dan sistematikanya gimana? Oke, jadi untuk pengadu bisa melakukan pelaporan itu bisa secara fisik. Kalau untuk fisik itu bisa melampirkan berkas-berkas pendukungnya, Mbak ya. Betul, datang langsung ke ULT Unit Layanan Terpadu LDikti 2 dengan memasukkan surat pengaduan beserta dokumen lampiran lainnya. Tentang laporannya ataupun kalau ada dokumentasinya itu lebih baik seperti itu. Kalau untuk online itu kita bisa di website kita ya, di website lapor.go.id. ya, dan juga di websitenya LLDikti Wilayah 2 lldikti.kemdikbud.go.id. Di situ ada untuk pelaporan gratifikasi ya. Baik, berarti cukup mudah ya Mbak untuk pelaporan gratifikasi, dan untuk dulur LL Dikti juga tidak perlu khawatir terkait identitas pelapor karena aman. Nah, itu tadi merupakan pertanyaan terakhir nih Mbak. Tapi sebelum menutup, mungkin apakah ada dari tim Humas dan Kerjasama informasi yang ingin disampaikan kepada dulur LL Dikti Wilayah 2 yang sedang menonton? Oke, jadi perlu kami informasikan bahwa LL Dikti Wilayah 2 saat ini sudah memiliki budaya kerja. Budaya kerjanya itu adalah pikir, Yaitu profesionalitas, integritas, kolaboratif, inovasi, dan responsibility. Dengan adanya budaya kerja ini diharapkan para karyawan-karyawati di LL Dikti Wilayah 2 dapat menginternalisasikan nilai-nilai tersebut di dalam pribadi masing-masing sehingga kinerja pegawai itu bisa lebih ditingkatkan. Baik, dengan adanya informasi tersebut, semoga dulur LL Dikti Wilayah 2 dapat merasakan manfaat dan kejelasan informasi terkait pelayanan publik di LL Dikti Wilayah 2. Terima kasih kepada Mbak Intan dan Mbak Naura atas kesediaan waktunya memberikan informasi di segmen Bonsai episode kali ini. Nantikan terus konten-konten menarik lainnya terkait LL Dikti Wilayah 2 di media sosial resmi milik kami ya, di Instagram, YouTube, Facebook, dan Spotify. LL Dikti Wilayah 2 berkomitmen bekerja dengan pikir, kami bersama Anda, kami siap melayani.